Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Hadi, NIM 18016-131. Di sini saya akan menjelaskan tentang NAS atau Network Attached Storage dan NAS atau Storage Area Network. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian SAN sendiri atau Storage Area Network merupakan suatu network private yang menggunakan protokol storage sebagai penyimpanan yang lebih besar. Sun Switch mengizinkan atau melarang akses antar host dan storage. Yang kemudian itu ada NAS. NAS itu merupakan pentimpangan yang memiliki tujuan khusus dari memiliki tujuan khusus yaitu untuk diakses jauh melalui data. Penggunaan NAS sendiri itu dapat digunakan dengan menggunakan RPC. Yang kemudian konsep penerapan NAS dan SAN. Penerapan NAS dan SAN itu kami melakukan sedikit pengujian di kampus 4 WAD. Kampus 4 WAD menggunakan storage yang memiliki keamanan berlapis dengan menggunakan server sendiri. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, rata-rata upload sampai dengan 3,5 Mbps dan rata-rata download itu mencapai 5,63 Mbps. Penggunaan NAS itu bertujuan untuk menyediakan layanan penyimpanan data pelajaran mahasiswa maupun tugas individu dari mahasiswa. Untuk memperoleh NAS tersebut dapat diunduh melalui sistem operasi di NAS. Untuk model software itu sendiri dapat diasumsikan kita menggunakan NAS free yang dapat kita download tadi yang berbasis Linux, dan model perbandingan sistem menggunakan Network Development Life Cycle atau NDLC. Adapun siklus tahapan berisi analisis, design, simulation, prototyping, implementation, monitoring, hingga perencanaan yang dapat dilakukan dan diharapkan itu maksimal. Kemudian ada penerapan dan pengelolaan SAN di kampus 4 WAD. Kampus 4 itu sendiri menggunakan kabel fiber yang menggunakan teknologi komunikasi dengan daya kecepatan tinggi. SAN yang menyediakan data untuk kampus. Penggunaan SAN dapat menampung semua data dan peralatan penyimpanan yang dapat dijangkau oleh satu server. SAN ini sendiri terdiri dari infrastruktur komunikasi yang dapat memberikan sambungan fisik, lapisan manajemen yang mengatur sambungan penyimpanan, dan sistem komputer yang dapat melakukan transfer daya secara aman. SAN ini juga dapat dibagi menjadi dua data di kampus 4 WAD. Dengan menggunakan SAN, semua data dan peralatan penyimpanan akan dijadikan satu server. Kemudian, contoh, WAD masih menggunakan situ penyimpanan data yang komputer masih terpisah dengan media pembelajaran yang sudah menggunakan multimedia. Penyimpanan data kampus sangat diperlukan untuk memudahkan penyimpanan dalam satu storage. Solusi penyimpanan tetap menjadi prioritas utama dalam teknologi informasi karena integritas, ketersediaan, keutuhan, dan perlindungan data adalah hal yang sangat penting. SAN akan membentuk sebuah jaringan independen untuk device-device penyimpanan sehingga memungkinkan untuk menambahkan storage device independen tanpa mengganggu server-server lain. Kemudian itu ada setting NAS dan NAS. Di setting ini, NAS dibagi menjadi 3 perangkat, yaitu ada Raspberry, SMB Sabar, dan FTP. Sedangkan setting SAN itu ada host, bus adapter, switch, dan storage. Di sini ada langkah-langkah dalam setting SAN dan NAS.
Yang pertama itu install dan hubungkan perangkat yang sesuai. Kemudian cek versi setting HBA, setting penyimpanan. Yang kedua itu mengubah peraturan konfigurasi yang diperlukan. Yang ketiga melakukan tes integrasi. Yang keempat itu ada uji semua proses operasional lingkungan Sun, termasuk pemrosesan produksi normal, pengujian mode kegagalan, dan pencadangan. Yang terakhir itu ada penetapan baseline kinerja untuk setiap komponen serta untuk seluruh SAN. Kemudian ada perangkat yang digunakan dalam NAS. Yang pertama itu ada server target. Server target itu dapat disebutkan sebagai penyedia penyimpanan bagi interior, yaitu SFTP server. Yang kedua itu ada vBlade yang berfungsi untuk membuat jaringan dengan menggunakan protokol IOA di different target. Yang terakhir itu ada STV yang digunakan untuk membagi maupun menggunakan file untuk klien berbasis layanan FTP. Kemudian selanjutnya itu ada perangkat yang digunakan dalam SAN. Perangkat yang digunakan dalam SAN yang pertama yaitu penyimpanan. Penyimpanan dapat menggunakan hard disk di drive yang bertujuan untuk menyimpan file. Yang kedua itu yaitu CPU atau komputer yang merupakan perangkat keras yang terdapat di beberapa jenis karena membutuhkan kecerdasan komputasi dan kekuatan untuk mengelola sistem operasi, membaca dan menulis atau sebagainya. Yang ketiga itu ada jaringan. Jaringan sendiri itu sangat penting dan berguna untuk menghubungkan ke perangkat NAS ke komputer yang ada untuk mengisi daya mencadangkan perangkat NAS ataupun untuk transfer data. Kemudian yang terakhir itu ada perbedaan NAS dan SAN. Kita ambil perbandingan dari NAS terlebih dahulu, yaitu pertama menghubungkan perangkat yang ada melalui LAN dan mendapatkan manfaat protokol seperti NFC, NMS. Sedangkan SAN itu terhubung ke perangkat memiliki saluran serat SCSI dan memiliki server. Yang kedua yaitu NAS dapat ditangani oleh data nama file dan byte offsite. Sedangkan SAN itu dapat dikenali oleh block disk. Yang ketiga yaitu NAS memungkinkan untuk berbagi lebih tinggi terutama di antara OS. Yang kemudian SAN itu dapat ditangani oleh server. Dan yang keempat itu NAS dapat mengkontrol sistem file melalui unit kepala. Sedangkan NAS lebih murah dan mudah untuk digunakan, sedangkan SAN itu lebih mahal dan lebih rumit dalam penggunaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.